Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama, bentar ini propertinya dibuka dulu ya teman-teman ya. Udah dah. Nah, balik lagi sama The Best House in Town nih sama Bang Min. Bang Min lagi kedatangan Tamu uh, spesial. Thomas Selby ini ya. Jadi gini Kang, kita akan membahas mungkin banyak masyarakat yang masih belum belum familiar dengan yang namanya AMD gitu. AMD gitu kan. Jadi masih banyak mau beli yang laptop pengen yang Intel dong, pengen yang Intel dong gitu. Karena ya memang kan Nahom gitu kan ya. Jadi si Intel tuh mungkin yang pertama muncul, yang pertama keluar. Jadi yang keinget di masyarakatnya tuh di Intel. Coba mungkin bisa dikasih dikasih tips lah gitu kalau misalkan pilih laptop tuh atau misalkan mau beli laptop tuh nggak melulu harus Intel gitu Kang. Boleh Kang. Oke, jadi sebetulnya tuh di dunia prosesor atau mikroprosesor itu tidak hanya brand Intel saja itu. Betul gitu. Kebetulan yang emang di pasaran sekarang itu selain Intel itu ada pesaing ketatnya itu yaitu AMD. AMD ya. Nah, AMD ini singkatan dari Advanced Micro Device. Advanced Micro Device tuh teman-teman. Jadi selain AMD juga sebetulnya ada juga gitu brand yang lain kayak IBM, dia juga IBM ya. menciptakan prosesor juga di zaman dulu gitu. Cuma rata-rata IBM tuh berubah menjadi build up PC gitu biasanya tapi dia juga menciptakan sebuah prosesor. Selain selain Oke. apa? Selain IBM juga ada lagi gitu kayak Snapdragon gitu kan, terus Samsung juga sempat membuat prosesor. Ada sekarang tuh banyak ya kayak Tensor juga dari Ya. Google, terus Apple juga membuat chip M1-nya, M2 gitu. Nah, jadi banyak sekali ya brand-brand prosesor yang bisa ada di pasaran sekarang gitu. Cuma emang Betul. untuk pasar desktop dan laptop itu didominasi sama Intel sama dan AMD. Intel dan AMD. Mungkin gini Kang, karena mungkin yang belinya teh ibu-ibu buat anaknya mungkin. Jadi pengen harus Intel, jadi stigma di masyarakat AMD tuh jelek gitu. Mungkin bisa dikasih tahu nih buat ibu-ibu yang nonton atau bapak-bapak yang mau beliin laptop buat anaknya gitu. Oke, jadi sebetulnya AMD itu adalah sebuah mikroprosesor yang dia berfokus kepada performance dari segi grafik dan performance dari segi si prosesor itu sendiri. Nah, Oke. biasanya AMD itu terkenal di kalangan overclocking sama para gamers gitu. Para gamers ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan dari Intel itu mungkin ya sudah terkenal lama gitu. Oke. Dulu itu kalau Intel ya durabilitasnya bagus, terus mungkin sejarah nih, saya ngomongin sejarah Ya, dulu ya sejarah. Intel Karena itu. jas merah ya sekali lagi teman-teman. Nah, jadi Intel tuh dulu dibandingkan dengan AMD. Jadi sejarahnya adalah AMD itu dulu bisa disebut dia berguru kepada Intel gitu. Jadi Intel menciptakan Oke. sebuah prosesor dengan arsitektur arsitektur ARM itu sekarang arsitektur Tenang, 32 sabar aja bit. Kang, nggak ada yang ngeburu-buru, aman. Aman ya, Oke, Kang? cut ya. Oke. Oke. Jadi gini, prosesor AMD itu Ah, dulunya untuk sejarah dulu tuh kenapa orang sebetulnya mungkin tahu gitu produk AMD tapi kenapa cenderung lebih memilih Intel. Jadi ya, dulu tuh karena AMD dia masih belum sebagus sekarang gitu atau udah betul. seprofesional sekarang. Dulu itu AMD hanya mengikuti jejak dari Intel. Misalkan contoh Intel tuh berhasil membuat Core 2 Duo dengan arsitektur 32 bit. Nah, Oke. AMD itu membuat prosesor yang serupa, Mm, AMD Sempron kalau nggak salah, itu dengan arsitektur 32 bit mm, yang mengikuti jadi dari cetakan arsitektur silikon si Intel itu sendiri. oke. Namun AMD di situ mengeluarkan spesifikasi prosesor yang sama dengan harga yang lebih Lebih murah. murah ya gitu. Cuma karena mungkin ya AMD itu belum seprofesional Intel yang Oke. dimana rata-rata prosesor AMD itu masih panas Masih panas. kayak Oke. gitu. Jadi pokoknya bagi untuk kalian nih yang lahir 80-an atau 70-an atau 90-an tuh pasti tahu lah proses AMD itu terkenal panasnya gitu. Oke. Jadi gitu nih teman-teman, sejarah singkat
apa ya, kemunculan AMD itu berguru pada Intel dulu ya Iya. gitu. Ibaratkan mah kalau sekarang HP Xiaomi lah, Xiaomi kan dulu pas awal-awal muncul, ini apaan sih nih HP, tapi sekarang udah bisa nyaingin Samsung, misalkan gitulah simpelnya ya. Nah mungkin Kang buat orang-orang tua nih yang nggak ngerti apaan sih tadi yang dibahas, micro device lah apa-apa, simpelnya aja deh, misalkan kalau buat 2023 ini mau beli laptop, tipis-tipis lah tips and triknya gimana nih milih prosesornya yang misalkan Ryzen berapa, terus RAM-nya berapa, SSD atau hard disk gitu deh. Oke, jadi untuk tahun-tahun sekarang ya, terutama di tahun 2003, 2022, untuk brand prosesor Intel maupun AMD itu sudah selevel sih sebenarnya gitu. Sudah selevel. Tinggal dari para ibu-ibu nih untuk anak-anaknya tinggal kembali lagi kepada budgeting saja. Jadi Budgeting. biasanya sih gini, kembali lagi kaidah AMD itu biasanya dia merusak pasar dengan cara dia mengeluarkan tipe prosesor yang sama, yang performanya mungkin bisa menyamakan prosesor Intel, tapi bahkan bisa lebih tinggi dari prosesor Intel, tapi dengan harga yang lebih murah. Itu dari AMD biasanya karakternya seperti itu. Karakternya seperti itu Nah, ya. jadi kalau misalkan kalian pengen budget yang murah, laptop yang murah, tapi performa yang tinggi, biasanya sih rata-rata ada di AMD. Ada di AMD gitu Nah, ya. Bukan terus berarti AMD jelek ya. enggak, itu emang triknya mereka Emang gitu. triknya aja Dan gitu. performa untuk main game tuh ya AMD sekarang bagus-bagus gitu. Dan Intel pun sama sih sebetulnya. Nah, terus kenapa Intel mahal? Yang pertama adalah Intel yang pertama sekali Intel itu punya brand Intel. Value-nya gede lah ya Ya. gitu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Intel, mungkin dari harga jual juga pasti akan lebih stabil daripada AMD. Oke. Gitu. Plus Terus minusnya ada lah ya. Iya, gitu. betul. Plus minusnya ada gitu. nah, terus selain brand tadi, Intel juga memiliki beberapa fitur atau desain-desain arsitektur yang menurut Intel itu ya beda lah yang tidak dimiliki sama AMD. Contohnya ya kayak misalkan biometrik, terus AI-nya di sebuah Intel, terus fitur-fitur di prosesor yang keamanan yang biasanya itu ditanamkan kepada laptop-laptop canggih seperti laptop yang tipis-tipis tuh ProBook atau ZenBook ya kalau dari Asus tuh. Terus untuk sidik jari, Face ID, nah itu biasanya itu kan membutuhkan algoritma di dalam sebuah prosesor juga. Nah, biasanya Intel tuh sudah Lebih compatible ya. sudah membuat teknologi seperti itu tuh udah ditanamkan di sebuah chip sebuah Intel gitu. Oke, nah jadi gitu buat teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang berniat mau beli laptop di tahun 2023 ini, mau Intel mau AMD sebenarnya sama-sama bagus ya. Ya, sama-sama bagus. Nah, cuman emang ada plus minusnya. Jadi kalau AMD kita bisa dapat murah, performa tinggi, cuman di harga jualnya mungkin agak kurang gitu. Mau misalkan ada lebih punya uang ya boleh beli Intel gitu ya biar bisa lebih stabil lagi ke depannya. So buat kalian kalau misalkan wah kurang lengkap nih gitu penjelasannya boleh tulis di kolom komentar ya, atau mau ngebahas apalagi nih kita boleh banget tulis di kolom komentar untuk kalian yang mau request bahas apa. Segitu aja dari Bang Min pamit. Ciao. Weh, kok ciao? Nama kamu sebutin dong. Tiba-tiba ciao. Oke, balikan lagi. Nah, segitu aja dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau menebar kebermanfaatan bagi banyak orang. Bang Min pamit. Saya juga pamit. Wah, itu dia. Assalamualaikum. Ciao.